Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rizky Al-Hafiz Channel. Kali ini saya akan membagikan sejarah tentang Syekh Abdullah Kanan. Agar tidak salah faham silahkan tonton videonya sampai selesai. Syekh Abdullah Kanan adalah seorang ulama yang berasal dari Kanan, Palestina dan sudah datang ke Aceh di abad keempat Hijriah. Di Aceh beliau memperdalam ilmu agama di Zawiyah, Daya Cotkala, pondok pesantren atau sekolah Islam pertama di Asia Tenggara yang didirikan pada abad ke-9 Masehi. Setelah lulus dari Zawiyah Cotkala, Sultan Peureulak mengangkat Syekh Abdullah Kanan sebagai tengku cik di Zawiyah Cotkala. Salah satu murid Syekh Abdullah di Cotkala adalah Johan Syah yang berasal dari kerajaan Linge, Gayo, namun hijrah untuk mendalami ilmu agama Islam ke Dayah Cotkala di Bayeun, Aceh Timur yang saat itu berada dalam wilayah Kesultanan Peureulak. Johan Syah digelari merah sebutan keturunan bangsawan negeri Lingga, atau Linge karena ayahnya yang bernama Adi Genali atau Tengku Kaweteupat merupakan bangsawan yang dirajakan di negeri Linge. Syekh Abdullah Kanan termasuk salah satu dari ulama yang mula-mula menyiarkan agama Islam di Aceh. Syekh Abdullah Kanan merupakan ahli pertanian yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh. Masyarakat Aceh mengenal Syekh Abdullah Kanan dengan sebutan Tengku Cik Lampene Ewen. Tempat kediaman Syekh Abdullah dinamai Lampeneen atau Lamkeneen yang secara harfiah dalam bahasa Aceh, berarti wilayah Kanan yang merupakan tempat asal Syekh Abdullah. Saat ini Gampong Lampenewen termasuk dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 576 Hijriah, atau 1180 Masehi Syekh Abdullah Kanan dan Merah Johan dikirim oleh Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Shah Johan, tahun 1173 sampai tahun 1200, Sultan Kesultanan Peureulak ke Aceh Besar sebagai delegasi dakwah menyebarkan agama Islam, sekaligus angkatan perang yang membawa 300-600 pasukan untuk menyerang pasukan Tiongkok, di bawah dinasti Zhao Zhen yang terlebih dahulu menyerang dan menaklukkan kerajaan Indrajaya, dan sekitarnya antara tahun 450 sampai 460 Hijriah atau tahun 1059 sampai tahun 1069 Masehi. Sebelumnya, Kerajaan Hindu Indra Purba yang beribu kota di Lamuri di bawah pimpinan Maharaja Indra Sakti, meminta bantuan Peureulak untuk menghadapi ancaman armada perang Tiongkok, yang berhasil menguasai kerajaan Indrajaya, mengingat sebelumnya kerajaan Indra Purba pernah diserang dan dijarah oleh kerajaan Rajendra Chola I dari India Selatan. Johan Syah ditugaskan mengomandoi angkatan perang, Syahhudan, yang di dalamnya terdapat 300 personil terlatih, yang kesemuanya merupakan mahasantri Zawiyah Cotkala. Ia dan pasukannya lalu membangun pusat latihan militer di Bandar Lamuri tepatnya di Mamprai, dalam upaya menaklukkan kerajaan Indrajaya. Di Mamprai, Syekh Abdullah Kanan atas izin Raja Indra Purba juga membuka kebun lada dan mulai menyebarkan ajaran Islam. Pada akhirnya, Raja dan seluruh penduduk Lamuri berhasil diislamkan oleh Syekh Abdullah Kanan dengan bantuan 300 mahasantrinya yang selanjutnya oleh masyarakat Aceh disebut Sukili Retoh. Pasukan Merah Johan akhirnya berhasil memporak-porandakan basis pertahanan angkatan perang Tiongkok di Kerajaan Sedu Indrajaya, termasuk menangkap Panglima Perang Kerajaan Sedu Maharani, Putri Nian Nio Lian Hi, Lingke. Selepas penaklukan itu, Maharaja Indra Sakti yang telah masuk Islam menikahkan puterinya yang bernama Puteri Blieng Indra Keusuma dengan Merah Johan, dan mengangkat Merah Johan Syah sebagai pewaris tahta kerajaan Lamuri dengan gelar Pote Uwek. 25 tahun kemudian, Maharaja Indra Sakti meninggal.
maka Johan Syah diangkat sebagai Raja Lamuri. Untuk menyatukan bekas federasi kerajaan Lamuri kuno, maka diadakan rapat besar yang dihadiri oleh perwakilan kerajaan Sedu, Indrapurwa, Indrapatra, Indrapuri dan Indrapurba dan wakil kerajaan Islam Peureulak, kerajaan Islam Pase atau Pasai, kerajaan benua sekarang, Langkat Tamiang dan kerajaan Islam Linge. Pada saat itulah, Syekh Abdullah Kanan berkata, "Kini, kita semua sepakat untuk mendirikan satu kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Aceh Darussalam." Syekh Abdullah Kanan sendiri yang memilih nama Aceh sebagai nama kerajaan baru yang menyatukan bekas kerajaan Indrapatra, Indrapuri, Indrapurwa, dan Sedu, bergabung dengan Islam sebagai dasar negara. Selanjutnya disepakati ibu kota kerajaan Aceh saat itu terletak di tempat yang sekarang disebut Gampong Pande dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Kemudian Merah Johan Syah diputuskan dan dilantik sebagai Sultan Aceh pertama, pada 1 Ramadan 601 Hijriah atau tanggal 22 April tahun 1205 Masehi, yang saat ini diperingati sebagai Hari Lahir Banda Aceh, dengan gelar Sultan Alaiddin Johan Syah Zilullah fil Alam, yang memerintah pada tahun 1205 sampai tahun 1234. Syekh Abdullah Kanan selanjutnya juga dilantik sebagai mufti pertama Kesultanan Aceh. Dalam pidato mukadimah berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam, Syekh Abdullah Kanan menegaskan bahwa apabila Al-Quran dijadikan sebagai landasan hidup manusia dan menjadi pegangan utama daripada kerajaan, maka kedamaian akan terwujud di dunia, di mana keadilan, kebenaran, kasih sayang, persaudaraan, persamaan, kebebasan dan hak asasi manusia menjadi raja. Sejak itu, Sultan Johan Syah bertekad bahwa kebenaran, keadilan, persaudaraan, persamaan, keikhlasan dan cinta kasih menjadi dasar negara dan siapapun tidak boleh melanggar dasar-dasar ini, menurut catatan. Maharani Nian Nio dan pasukannya akhirnya berhasil diislamkan. Lalu Syekh Abdullah Kanan dengan persetujuan Putri Indra Keusuma istri Merah Johan menikahkan Putri Nian Nio dengan Merah Johan di tengah Laut Sabang. Masyarakat Aceh akhirnya mengenal Putri Nian Nio dengan sebutan Putroneng. Selain sebagai mufti Kesultanan Aceh, Syekh Abdullah Kanan juga mendirikan dan memimpin dayah di Lampenawen. Hingga akhir hayatnya ia terus berjuang mendakwahkan Islam hingga tersebar ke seluruh Aceh bahkan akhirnya ke seluruh Nusantara. Syekh Abdullah Kanan dimakamkan di Lege, Darul Imarah, Aceh Besar. Makamnya terletak dalam sebuah bangunan berbentuk masjid yang di depannya terdapat sebuah sumur dengan cicin sumurnya terbuat dari tanah berukir. Dalam komplek makam itu juga terdapat makam beberapa pengikut dan murid beliau. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.